Oke, tes. Sebelum dimulai, Recording in progress. apakah suara saya sudah terdengar? Coba boleh mungkin di kolom chat kalau suaranya jelas. Oke, baik. Alhamdulillah suaranya sudah jelas. Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang Ayah Bunda dalam kajian Ramadan bersama Askar Kauni. Ya, sebelumnya perkenalkan kembali, Ayah Bunda mungkin udah ada beberapa yang nggak asing ya, karena sudah beberapa kali MC ya di kajian Ramadan ini. Saya Yani Alfiani yang insya Allah hari ini akan menjadi MC dan memandu acara kita hingga selesai nanti. Dan sebelumnya terima kasih nih Ayah Bunda masih setia ya hadir di kajian subuhnya Askar Kauni. Masya Allah sudah ada 55 orang dan Ayah Bunda boleh banget nih buat nyebarin informasi kajian hari ini ya ke teman-temannya, atau mungkin mau pasang di situs WA juga boleh banget biar makin banyak yang datang gitu, dan Ayah Bunda menjadi salah satu mata rantai kebaikan ya di bulan Ramadan ini. Masya Allah. Jadi latihan ya supaya habis subuhnya nggak tidur lagi nih ya. Ayah Bunda kita isi dengan kajian. Dan apalagi kajian hari ini punya tema yang menarik. Gimana caranya kita supaya bisa jadi sahabat Quran. Sebenarnya apa aja sih ya keutamaan menjadi ahlul Quran, keutamaan para pembaca dan menghafal Al-Quran, apalagi ini di bulan Ramadan ya. Biasanya kita menjadi lebih bersemangat ya buat tilawah, buat mengulang-ulang hafalan, buat dengerin kajian tentang Al-Quran gitu ya. Gitu. Nah, kita akan coba mengulik nih apa aja sih ya keutamaan-keutamaannya gitu. Nah, sebelum dimulai ini Ayah Bunda, ya di bulan Ramadan ini kami dari Askar Kauni memiliki satu program khusus ya untuk bulan Ramadan. Nah, apa itu programnya? Yuk, kita lihat video berikut sama-sama. Assalamualaikum sahabat Kauni. Saya Ahmad Fauzan dari Yayasan Askar Kauni. Insya Allah bulan Ramadan tahun ini kami memiliki program Lumbung Pangan Penghafal Quran, yang insya Allah tujuannya adalah menjaga ketahanan pangan untuk seluruh santri penghafal Quran yang ada di Indonesia, khususnya di Pondok Pesantren Askar Kauni. Para sahabat Kauni dan para muslimin bisa berkontribusi dengan memberikan sedekah terbaik ke rekening ini. Sahabat-sahabatku semua juga bisa memberikan hasil panen ya berupa beras, sayur-sayuran, buah-buahan ke lumbung terdekat, salah satunya di kantor Yayasan Askar Kauni, Jalan Bina Marga nomor 42G, Cipayung, Jakarta Timur. Semoga ini menjadi wasilah kebaikan kita semua di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia Ayah Bunda, salah satu program yang dibawa oleh Askar Kauni. Dan buat Ayah Bunda nih yang pengen banget ya untuk menyalurkan sedekah terbaiknya ya untuk sahur dan berbuka santri, boleh banget nih untuk kirimkan sedekah terbaiknya lewat rekening yang tertera di running text, atau juga nanti akan ada di kolom chat ya Ayah Bunda gitu. Jadi bagus banget nih ya kalau misalkan Ayah Bunda mau ngasih iftar ya, ngasih infak untuk iftar santri, dan insya Allah kami penyalurannya cepat ya, karena ya banyak santri ya, lebih dari 580 santri yang tinggal di Ma'had Askar Kauni yang tersebar di seluruh Indonesia gitu. Oke, baik, sudah jam 5.40, langsung kita masuk ke sesi materi, dan insya Allah materi hari ini akan dibawakan oleh Ustadz Ahmad Saifullah. Beliau merupakan
pengasuh Mahat Askar Kauni Banyuwangi, dan alhamdulillah saat ini beliau juga sudah berada di Rongzong. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz pagi ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, kalau begitu sudah bisa langsung dimulai sesi materinya? Ya, baik. Ya, oke, baik. Kepada Ustadz Ahmad, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat Quran semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah pada pagi hari ini berkesempatan antum semuanya dan saya pribadi bisa sama-sama belajar bagaimana lebih dekat dengan Al-Qur'an, lebih cinta dengan Al-Qur'an. Salah satunya dengan satu upaya ikhtiar belajar bersama, mengkaji bersama beberapa hadis dan juga beberapa keterangan para ulama tentang bagaimana keutamaan membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Insya Allah kita dalam bulan suci Ramadan ini akan beberapa kali bertemu di Selasa subuh seperti ini, dan kita ke depannya insya Allah akan terus membaca dan mengkaji beberapa hadis yang sudah tertera dalam kitab dari karya Imam Al-Hafidh Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi. Beliau ini Syekhul Islam, pembaharu Islam, dan beliau mempunyai kontribusi besar dalam Islam dalam beberapa disiplin ilmu agama. Beliau ini ikut andil bagaimana menyajikan beberapa kitab yang bisa kita kaji, baik itu di fikih. Beliau punya Minhajut Talibin, ya, punya Syarah Al-Muhaddab. Beliau juga di hadis, ya, banyak punya karya seperti Riyadhus Shalihin, Al-Arba'in Nawawi, dan juga kumpulan doa-doa Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan kitab Al-Adhkar. Dan banyak lagi kitab-kitab beliau, salah satunya pagi hari ini dan beberapa kesempatan ke depan kita akan membaca kitab beliau, yaitu Al-Imam An-Nawawi At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Beliau ini meninggal dalam usia 50 tahun. Beliau ini hidup sekitaran tahun 620 Hijriah sampai sekitar 670-an Hijriah. Jadi sudah sekitar 800 tahun yang lalu beliau hidupnya. Atau beliau sudah meninggal sekitar 800 tahun yang lalu. Dan beliau hanya 50 tahun kehidupannya di dunia ini. Tapi Masya Allah, kontribusi beliau sangat besar dalam keilmuan agama Islam. Itu tadi sudah saya sampaikan, begitu banyak ya beliau menyusun kitab-kitab karya fenomenal yang ketika orang belajar di Al-Azhar, belajar di Maroko, belajar di Hadramut, di Tarim, atau di belahan dunia yang lain, mungkin di Mekah, di Madinah, pasti kenal dengan beliau. Karena banyak merujuk kitab-kitab yang beliau adalah sebagai muallifnya atau penyusunnya. Pagi hari ini kita akan membaca salah satu kitab beliau. Beliau ini Masya Allah orang yang soleh ya. Diceritakan beliau ini sering banyak berpuasa sunnah ya. Bahkan beliau ini hari-harinya sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan Quran, sibuk dengan hadis, mengkaji hadis, mengkaji Quran, luar biasa. Sampai beliau tidak sempat untuk menikah. Jadi usia 50 tahun beliau ini tidak punya keluarga.
tidak menikah, tidak punya anak, ya. Dan hari-harinya beliau lewati dengan banyak berpuasa. Ya. Bahkan dikatakan beliau itu berbuka dengan 1 gelas air dan beberapa butir kurma, dan sahur pun juga begitu, dan itu saja sudah makannya. Ya. Itu saja makannya. Yang saya sampaikan ini bukan cerita fiktif ya. Ini adalah biografi dari Al-Imam An-Nawawi yang bisa Anda temui di beberapa mukaddimah kitab dari karya beliau, yang kebetulan mungkin cetakan tersebut atau ulama yang membukukan kitab tersebut juga menceritakan biografi tentang beliau. Biografi atau tarjamatul muallif. Nah, baik sahabat Quran semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit tentang biografi dari penyusun kitab ini ya, kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita pagi hari ini punya tema keutamaan para pembaca dan penghafal Al-Qur'an ya. Min fadilati tilawatil Qur'an wa hamalatih. Qala Allah Ta'ala innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Surat 35 surat Fatir ayat 29 sampai ayat 30. Allah menyebutkan dan berfirman, innal ladina, sesungguhnya orang-orang yatluna, yang beliau itu yatluna ini pakai fi'il mudhari ya. Jadi fi'il mudhari ini berhubungan dengan 2 zaman. Kata kerja yang berhubungan dengan 2 masa atau 2 waktu, sedang dan akan terjadi. Kalau diartikan yatluna, yang senantiasa membaca dan bertilawah Al-Qur'an. Kitab Allah Al-Qur'an. Wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu, dan meninfakkan mimma, dari apa, razaqnahum, yang kami Allah rizkikan hum, kepada mereka, sirran, mereka infakkan secara rahasia, tidak diketahui halayak umum, wa alaniyatan, atau mereka publikasikan infaknya itu orang pada tahu, yarjuna, mereka selalu berharap, tijaratan, satu perdagangan, lan tabur, yang tidak akan pernah merugi, yang tidak akan pernah bangkrut, lan tabur itu. Di sini tadi malam saya baca tafsir Al-Baghawi, Al-Imam Al-Baghawi, yatluna ya, sahabat Quran semuanya, yang disebutkan di sini ya, bahwa seseorang akan mendapatkan harapannya, yaitu tidak akan mendapatkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Salah satunya adalah yatluna kitaballah ya, selalu dan mudawamah. Di sini yatluna itu membacanya bukan sekali baca terus nggak baca lagi dah. 1 halaman dibaca, nggak baca lagi 1 minggu, tidak begitu ya. Meskipun setengah halaman tapi dia baca setiap hari. Meskipun 3 baris dia baca tapi setiap hari. Menghafal Al-Qur'an meskipun 1 baris, mungkin memang dia baru kelar, baru rampung 1 halaman itu 15 hari, karena 1 halaman Quran itu ada 15 baris. Tapi dia mudawamah ya. Dia terus continue seperti itu. Ya, maka apa kata Allah? Tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Allah akan memberikan sesuai harapan dia. Dia berharap akan mendapatkan satu perdagangan yang tidak pernah merugi. Artinya apa? Di ayat yang lain, di firman yang lain, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, innallaha ashtara minal mu'minina min anfusihim wa amwalihim bi anna lahul jannah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli
Allah bertransaksi dengan seorang yang beriman itu dari diri mereka, dari jiwa mereka, dan dari harta-harta mereka, bi anna lahumul jannah, sesungguhnya Allah akan berikan nanti orang-orang yang beriman itu surga. Nah, salah satunya di antara lain adalah yang akan diberikan perdagangan tidak merugi. Karena Allah sudah berjanji dan berfirman dalam ayat yang lain, sesungguhnya akan Allah beli jiwa orang yang beriman, harta orang yang beriman yang diinfakkan di jalan Allah dengan surga, tidak akan pernah merugi, lan tabur, yaitu orang yang istiqomah membaca Al-Quran, istiqomah belajar Al-Quran, istiqomah dalam menghafal Al-Quran. Ustaz, saya ini repot, Ustaz, sudah sepuh. Saya ini sudah usia, Ustaz, 40 tahun ke atas. Ya, maka coba hubungi teman-teman dari Askar Kauni. Ya, kita punya program di bulan Ramadan yang nan mulia ini, menghafal Al-Quran, yaitu surat Ar-Rahman, dengan metode Kauni. Metode yang mengasyikkan. Ya, kita diajak untuk bertadabbur Al-Quran dan sekaligus menghafal Al-Quran dengan enjoy, dengan nyaman, tidak terpaksa, tidak kebayang sulitnya dulu, tapi kita akan terbawa dengan guru-guru yang profesional, ustaz-ustaz yang profesional, dan kita tidak terasa satu kata ditabung menjadi dua kata menjadi tiga kata, sampai jadi satu ayat penuh, sampai nanti tidak terasa menjadi satu surat penuh, yaitu surat Ar-Rahman. Bagaimana Ustaz? Nah, silakan menghubungi beberapa nomor yang tertera yang bisa dihubungi dari teman-teman Askar Kauni yang bergerak dalam bulan suci Ramadan ini untuk menghafal surat Ar-Rahman. Meskipun sedikit istiqomah, dia akan diberikan yarjuna tijaratan lan tabur. Allah akan berikan dia surga, perdagangan yang tidak akan pernah merugikan. Apa? Kita bertransaksinya dengan Allah. Waktu kita luangkan, capek kita ada, ya, mungkin kita ngotot, sedikit berusaha, sedikit berupaya, tapi tijaratan lan tabur, kita akan mendapatkan satu perdagangan yang tidak pernah bakal merugi. Kalau kita belajar nahwu, lan ini adalah satu amil yang bermakna lan tidak bakal dah. Kalau lam itu memang berarti tidak, tapi ada kemungkinan kapan-kapan dia itu bakal iya. Lam tarji, kamu nggak akan pernah pulang. Tapi kalau bilang lan tarji, itu tidak akan bakal pernah pulang. Dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak pakai walam tardha, tapi pakai walan tardha. Udah pakai, kalau sudah pakai lan ini, selamanya orang Yahudi, orang Nasrani nggak bakal redho hatinya kepada kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang muslim, kecuali kita menggadaikan keimanan kita dan mengikuti cara hidup mereka. Baru mereka ridho. Ya, makanya kita ini jangan pernah mengikuti Yahudi dan Nasrani, gaya hidup mereka. Anak kita biarkan nyanyi, anak kita biarkan banyak nyanyi daripada ngapalin Quran, daripada belajar Quran, daripada tilawatul Quran. Anak kita biarkan pacaran, mengikuti lifestyle mereka, gaya hidup mereka. Jangan. Karena apa? Lantardo, lan sama di sini. Lantabur, orang yang baca Quran, istiqomah, menginfakkan hartanya, sirron wa alaniyatan, juga wa aqamus shalah, mendirikan salat, tidak bakal pernah rugi dapat perdagangan dari Allah. Karena apa? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan beli jiwa-jiwa orang beriman, harta-harta yang mereka infakkan, capeknya badan, capeknya jiwa ketika beribadah kepada Allah, Allah kasih surga. Wih, surga ya. Ya Allah, gak sebanding dengan apapun yang ada di dunia ini. Kata Nabi Muhammad, al-jannah, ya, ma la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bas. Surga itu gak pernah dipandang keindahannya oleh mata siapapun di dunia ini. Kalau kita pernah bercerita, kita pernah pergi ke satu tempat indah banget, hamparan luas, rumput yang hijau, banyak, luar biasa dah. Masih indah surga. Karena keindahan surga
tidak pernah Allah izinkan dipandang oleh siapapun dari mata manusia yang ada menjadi penduduk bumi nanti di akhirat. Dan surga itu tidak akan pernah didengar oleh telinga apapun, bebunyian-bebunyian yang indah di surga. Ya, gemericik air dari anhar, dari beberapa sungai yang mengalir di surga itu begitu luar biasa. Belum lagi lantunan-lantunan ayat firman Allah yang akan dilantunkan kembali ditilawahkan kembali di sana. Belum lagi bunyian yang lainnya. Kemudian wala khatara ala bil bibasar. Lamunan siapapun, begitu indah lamunan itu, dia melamun membayangkan khoyal apa gitu ya. Kalau orang sekarang bilangnya namanya itu halu, ya. Dia berhalu ria. Seindah apapun tidak seperti keindahan surga. Itu bisa kita dapat salah satunya selain yang wajib kita kerjakan, puasa, sholat, zakat, dan kewajiban yang lainnya, kita dongkrak itu semuanya dengan kita banyak bertilawah dan membaca Al-Quran. Ya. Maka dari itu sahabat Quran semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu keutamaan orang yang istiqomah belajar Quran, membaca Al-Quran dan menghafal Quran, dia akan diberikan surga oleh Allah. Karena harapan perdagangan yang dia harapkan yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang selalu memikirkan aku nih bakal dikasih apa ya sama Allah kalau aku nih ngapal Quran, kalau aku baca satu hari satu juz, kalau aku baca satu hari satu halaman bakal dikasih apa ya? Dia yarjuna, dia berharap tijaratan lan tabur. Perdagangan yang tidak pernah merugi ini, surga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga ada satu riwayat hadis dari Al-Imam Bukhari, ya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari hadisnya Sayyidina Utsman bin Affan, dan sangat familiar sekali hadis ini kepada kita. Oleh kita sering didengar. Apa hadisnya? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang terbaik. Nabi itu nggak bilang orang terbaik itu orang yang kaya. Nabi itu nggak bilang orang terbaik itu adalah orang yang pebisnis, handal, sampai punya tabungan di rekeningnya triliunan rupiah, bukan. Ya, Nabi itu bilang orang terbaik dari umatku. Ya, orang yang top dah, yang terbaik adalah ternyata man ta'allamal Qur'ana, seseorang yang terus belajar dan punya keinginan untuk belajar dan punya keinginan untuk dekat dengan Al-Quran dan punya keinginan untuk terus bisa menghafal Quran satu kata demi satu kata, satu ayat demi satu ayat, dialah orang terbaik menurut Nabi Muhammad SAW. Dialah orang yang terbaik. Ya, kalau Nabi Muhammad bilang orang terbaik, berarti kan dia orang baik yang bakal masuk surga Allah Subhanahu. Gak mungkin Nabi bilang orang terbaik kalau dia tuh nggak bakal masuk surga. Dengan keistiqomahan dia cinta dengan Quran, dengan keistiqomahan dia belajar Quran, dengan keistiqomahan dia tilawatul Quran, dan mungkin. Karena apa? Nabi ini ya kalau punya pikiran orang baik berarti orang yang masuk surga. Ya, nggak mungkin orang baiknya versi Nabi itu orang yang masuk neraka gitu. Ya kalau bilang Nabi itu khairukum berarti itu orang yang punya imannya terbaik. Orang yang imannya terbaik pengen tahu, yaitu orang yang dekat dengan Quran. Ya, orang yang dekat dengan Quran. Karena apa? Orang yang dekat dengan Quran itu, ya ketika dibacakan firman ayat Allah, dia bergetar hatinya. Kemudian dia bertambah keimanannya. Wa idza tuliyat ayatuhum zadatuhum iman. Allah, ya. Itu para pembesar sahabat yang mengikuti Nabi Muhammad dalam perangan Badar. Ketika disampaikan ayat tentang keistimewaan berjihad dan seruan berjihad, itu bukan malah sembunyi di belakang punggung istrinya, menutup pintunya, tidak. Dia semakin semangat berkobar untuk membersamai Nabi Muhammad untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, padahal dia sudah tahu ya musuhnya itu 3 kali lipat. Kita 313 orang, persenjataan yang sangat minim, mereka 1000 orang lebih dan persenjataannya kuat. Tapi kalau punya iman, siapa itu? Orang yang dekat dengan Quran.
Orang yang dibacakan Quran, hadis firman-firman Allah tentang keistimewaan berjah, semakin bangkit semangatnya. Makanya saya tuh sering bilang sama anak-anak santri, namanya santri ya. Kadang santri itu kalau sholat jamaah, kita jadi imam. Ternyata dalam rokaat-rokaat tarawih itu kalau mau takbiratul ihram, mungkin di belakang-belakang yang sudah agak capek gitu, dia tuh berdirinya lama. Takbiratul ihramnya nanti kalau ustadznya sudah baca surat, begitu misalnya ya. Itu kalau di kampung, di musola banyak terjadi seperti itu. Saya bilang sama mereka, jangan seperti sifatnya orang munafik. Kalau sholat, mereka qomu kusala. Mereka berdiri sholat iya, tapi dia malas. Tapi kalau ahlul Quran dibilangi gitu, itu langsung semangat. Memang betul kata Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ternyata orang yang berinteraksi hampir setiap harinya, setiap paginya, setiap siangnya, setiap sorenya, seperti santri yang saya ceritakan tadi, sekalinya dia disebutin ayat, dia nggak gitu lagi dan dia nggak malas-malasan lagi dan sholatnya. Nah, bilang sama mereka, hati-hati ya, mereka itu orang-orang yang munafik itu adalah orang-orang yang mereka qomu kusala dalam sholatnya. Kayak gitu mereka dengar, akhirnya mereka bangkit sholatnya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Dan yang kedua, manusia terbaik versi Nabi Muhammad, baik keimanannya, baik akhlaknya, perangainya, budi pekertinya, sosialnya, empatinya, ibadahnya, terbaik versi Nabi Muhammad, dan puncaknya dia mati husnul khatimah, dan puncaknya dia satu rombongan dengan Nabi Muhammad SAW, wa 'allamahu, yaitu orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Maka mari ya, coba kita bisa nggak jadi dua orang, belajar Quran atau ngajarin Quran? Ya, sibuknya dengan Quran, ngajarin atau belajar Quran. Ya, karena apa? Dengan itu, dengan barokahnya itu, kita akan menjadi orang yang punya keimanan yang terbaik, punya akhlak yang terbaik, punya semangat ibadah yang terbaik. Karena apa? Kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Dan ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ya, semoga kita semua bisa mengamalkan hadis ini. Ya, luar biasa ya. Dan Al-Quran ini tidak boleh dikecilkan. Ya, Al-Quran ini azim. Ya, nggak boleh kita ini punya pikiran Quran ini adalah samping. Nanti belajar Quran, antum belajar Quran ya sudah dah. Daripada nganggur kita belajar Quran Ramadan. Tidak boleh seperti itu. Belajar Quran ini sesuatu yang azim, sesuatu yang sangat luar biasa. Hanya orang-orang yang baik, hanya orang-orang yang ditardikan kebaikan dalam kehidupannya, dan dia akan digiring ke surga Allah, dia akan dekat dengan Al-Quran. Sampai Nabi Muhammad itu ya pernah bersabda dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, dan ini dikutip dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Al-Imam Al-Ghazali. Nabi Muhammad bersabda, "Man qara'al Qur'an, summa ra'a anna ahadan utiya afdala mimma utiya faqad istasghara ma addamahu Allah Ta'ala." Siapa orang, dia itu sudah istiqomah belajar Quran. Siapa orang, kata Nabi Muhammad, dia itu sudah punya keistiqomahan tertentu. Pagi baca satu halaman, nanti siang satu halaman, nanti sore satu halaman, pada maghrib satu halaman, nanti isya satu halaman. Seperti itu, seharinya dia itu 1/4 juz, setiap hari istiqomah. Kok dia masih punya summa ro'a, kemudian dia punya pendapat, punya satu pikiran, anna ahadan, orang lain dari dirinya itu, mungkin tetangganya, mungkin apa, ternyata finansialnya dia itu lebih bagus ya dari anaknya. Dia punya mobil, dia punya hunian yang baik, dia punya grit ya dalam bisnisnya tuh naik. Ternyata dia masih punya pikiran, ya Allah, lebih banyak dia dikasih karunia sama Allah. Padahal dia jauh dari Quran. Maaf ya, mungkin kebetulan orang tersebut, tetangganya, atau saudaranya, atau temannya yang kaya secara zahir, kekayaan di dunia, dia lebih tinggi di atasnya, tapi dia nggak pernah istiqomah baca Quran. Nggak tertarik anaknya untuk diantar ke TPQ,
nggak tertarik anaknya untuk di pesantren Quran. Dia hidupnya dunia, capaian dunia, target dunia, terus begitu. Memang bergelimang harta. Kok misalnya orang yang sudah istiqomah atau punya anak di pondokan di pesantren Quran masih punya pikiran, kata Nabi Muhammad, "Tsummaro'a anna ahadan utiya afdhala mimma utiya faqad istaghfara ma addamahullah." Orang yang punya pikiran seperti itu, dia sudah mengecilkan, ya, dia sudah menganggap kecil apa yang telah Allah berikan kepada dirinya dari sesuatu yang sangat besar. Jadi Quran ini bukan kecil, dan takdir kita dekat dengan Quran. Dan kebetulan kita bisa setiap harinya berinteraksi dengan Quran, ini bukan sesuatu yang kecil. Demi Allah, ini sesuatu yang agung, sesuatu yang sangat mulia. Pagi hari ini, antum ada di ruangan Zoom ini, bukan karena saya orang soleh. Bukan saya ini karena orang alim dan paling piawai dalam menyampaikan fadlul Quran. Bukan. Tapi adalah nikmat dari Allah. Antum tertarik dengan judul dari materi yang saya sampaikan pagi hari ini, mungkin ada kebaikan yang Allah akan sematkan di kehidupan antum. Atau mungkin antum akan tutup usianya dengan husnul khatimah. Atau mungkin antum akan satu rombongan dengan Nabi Muhammad SAW masuk surga Allah Subhanahu wa taala bibarakatil Quran. Maka dari itu jangan dikecilkan. Kata Nabi Muhammad, siapa orang yang sudah belajar Quran, siapa orang yang sudah istiqomah baca Quran, kok dia summa ra'a anna hadan utiya afdhala mimma utiya faqad istasghara ma addamahullah. Dia tuh punya pikiran, oh mending orang itu ya. Wah, nani cuma gini-gini toh, orang itu kaya, orang itu luar biasa, orang itu ini itu dan sebagainya. Dia sudah istasghara ma addamahullah. Dia sudah mengecilkan apa yang sudah diagungkan oleh Allah, apa? Karunia, nikmat, bagaimana dia dekat dengan Al-Quran, bagaimana dia berinteraksi dengan Al-Quran setiap hari. Ada satu cerita di kitab Tanbihul Mughtarin. Kitab ini kitab Imam Sya'rani, ya. Beliau ini hidup ya mungkin sekitar 800 Hijriah. Punya kitab namanya Al-Tanbihul Mughtarin. Di sini disebutkan ya hukiyah ya Ani bin Abi Zaid ya rahimahullahu taala annahu a'ta faqiha waladihi lamma 'allamahu hizban minal qur'ani mi'ata dinar. Fa qala lahu al-faqih ana ya sayyidi ma 'amiltu syai'an astahiqu bi hadha kullah. Qala fa hawwala asy-syaykhu waladahu min 'indihi ila faqihin akhar. Wa qala hadha rajulun mustahinun bil Qur'an. Jadi ceritanya begini, ada orang alim, orang ngerti dengan Quran, orang ngerti dengan qadrul Quran, orang ngerti dengan keagungan dan nilai Al-Quran. Bahwa Quran itu adim, bahwa kesempatan bisa belajar Quran itu adim, sangat mulia, sangat agung. Orang ini imam, orang ini orang dekat dengan Allah, wali min auliyaillah. Dia ngantar ngaji anaknya sama satu syekh. Ya, kemudian syekh ini allamahu hizban minal Qur'an mi'ata dinar. A'ta faqiha waladihi lamma allamahu hizban minal Qur'ani mi'ata dinar. Ketika dia sudah, mungkin bahasa sekarang ya, bahasa sekarang sudah wisuda, selesai dari jilid 6 misalnya. Kan pada umumnya TPQ itu ada jilid 1, jilid 2, ya. Jilid 6 udah selesai, mungkin sudah selesai materi Gharibul Quran, wisuda. Habis wisuda dikasih hadiah gurunya itu 100 dinar. Tadi malam saya searching, kalau dinar Kuwait, mata uang dinar di Kuwait, itu nilainya satunya itu 48.000 kurang lebih. Tapi kalau kepingan dinar, ya yang itu dari emas, kepingan emas dinar itu. Kepingan dinar yang dia itu dari emas, itu saya tadi malam searching itu, sah di Google ya, itu senilai dengan 3,5 juta. Jadi orang ini ngajikan anaknya, gambarannya ya, habis lulus jilid 6, dikasih uang 350 juta. Nah, kalau kan 3,5 juta satu keping dinar, kalau 10 kan 35 juta ya. Kalau 100 kan 350 juta. Maka si ustadznya ini bilang, "Ana ya sayyidi, ma'amiltu syai'an astahiqu bihi hadagullah." Wahai tuanku, wahai imam, aku ini cuma ngajarin anakmu ngaji sampai jilid 6. Aku nggak berhak untuk kau dapat hadiah dari kau 100 dinar, 350 juta ya, bisa beli mobil ya, bisa beli hunian yang luar biasa. Saya ini nggak ngomong apa-apa. Ya sudah, wah khair ya, balik.
Habis balik syekhnya tuh bilang, ya waladi, besok kita pindah ya, jangan belajar di sana. Fahawwala asy-syaikhu waladahu min indi ila fakin akhar. Dingajikan ke tempat yang lain. Misalnya ada orang ya, nitipin anaknya ke TPQ, udah selesai jilid 6, dikasih uang 350 juta. Ustadznya bilang, ini kebanyakan nih, saya cuma ngajar Quran, kok dikasih 350 juta. Wali santrinya yang tidak banyak omong, udah ya, salam, khair, misalnya pulang, habis pulang besoknya ngaji lagi deh. Dia ngomong sama anaknya, ya, ada rajulun mustahinun bil Quran. Ya, jangan ngaji ke ustadz itu lagi nak ya. Dia adalah seseorang yang mustahinun, merendahkan atau menganggap kecil nikmat Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Abah sudah mengapresiasi dia, dikasih hadiah besar karena engkau anaknya Abah bisa ngaji Quran dari bimbingan dia, dikasih uang yang tidak senilai di matanya Abah dibanding kenikmatan Quran yang ada dalam dirimu, dikasih 350 juta atau 100 dinar tadi, kok dia bilang katanya dia nggak bisa, belum berbuat apa-apa untuk hidupmu. Padahal hidupmu dekat dengan Quran, hidupmu bisa baca Quran. Kok bisa selesai jilid 6 ini, itu adalah sebuah keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dibanding 100 dinar tidak ada apa-apanya. Dibanding 350 juta nggak ada apa-apanya. Segitu ya Ustaz, orang soleh yang ngerti dengan godrul Quran, dengan nilainya Quran, menghargai guru-guru Quran. Iya, betul. Ya sekarang aja masyarakat umum ya nggak ngerti nilainya Quran, manggil anaknya privat ke rumah, dikasihlah dia 100.000 sebulan. Ya kita lillahi ta'ala ya, semua guru Quran lillahi ta'ala. Tapi karena dia tidak menghargai Quran dan tidak menganggap Quran adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang sangat agung, dia ngasihnya cuma yang seadanya. Padahal kalau untuk yang lainnya, wow, bagaimana dia ngeleskan anaknya untuk mata mapel apa, mata pelajaran apa, dia bisa mengeluarkan uang sampai jutaan rupiah. Itu adalah orang-orang yang merendahkan Quran, yang tidak tahu nilai dari Quran. Ya. Bahkan di sini juga ada satu cerita ya. Ya, satu cerita ini tidak apa-apa ya, saya sampaikan. Cerita ini diceritakan dari Imam Hukiyah dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal ini pemilik madhab Hambali. Dan dia salah satu muridnya Imam Syafi'i. Dan dia salah satu orang yang sangat gigih pendiriannya. Sampai dipenjara oleh Khalifah Abbasiyah saat itu. Untuk mengakui, biasa ya orang soleh itu dari zaman dulu dipenjara, ya, didiskriminasi, kemudian dia harus tunduk akan kedoliman. Saat itu ya di dinasti Abbasiyah penganut dari pemikiran Mu'tazilah. Mu'tazilah itu semi liberalisme lah. Ya. Itu Imam Ahmad bin Hanbal suruh tunduk, nggak mau, sampai di penjara. Saking gigihnya dalam mempertahankan ahlu sunnah wal jamaah, dan beliau salah satu imam madhab yang 4, Hambali, Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan beliau punya musnad, punya kitab hadis yang sampai 12 jilid. Kalau antum bisa searching di Google, musnad Imam Ahmad bin Hanbal 12 jilid. Allah. Beliau ini ahlul hadis. Beliau pernah bercerita, dan ini ada di kitab Syarhul Ainiyah. Ya. Syarhul Ainiyah itu kitab kumpulan biografi orang-orang yang saleh. Ya, karya dari Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad. Ya. Cerita ini diceritakan di kitab tersebut. Katanya Habib Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, pemilik dari madhab Hambali itu, dia mengatakan, Ra'aitu Rabbal Izzah fil manam. Ra'aitu Rabbal Izzah fil manam. Aku ini pernah mimpi ketemu Allah. Jangan ditanya ya bagaimana-bagaimananya. Nabi Ibrahim kan mimpi ketemu Allah. Ditanya kapan mau nyembelih Ismail dan sebagainya. Itu kan Nabi Ustaz, ini kan orang soleh. Udah enggak usah ditanya. Ya, yang pasti ini memang cerita ada, bukan dongeng. Dan itu Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Ahmad bin Hanbal bercerita, aku ini ketemu Allah dalam mimpi.
Kemudian aku bilang, fakultu, ya Rabb, ma afdalu ma taqarraba bihil mutaqarribuna ilaik. Apa yang paling tepat untuk dekat dengan engkau di akhir zaman ini, ya Allah? Ma afdalu ma taqarraba bihil mutaqarribuna ilaik. Orang-orang yang dekat dengan engkau, orang-orang yang dicintai oleh engkau, orang-orang yang sukses menutup usianya dengan husnul khatimah, orang-orang yang sukses dia akan masuk surga dengan Nabi Muhammad SAW. Itu dengan cara apa salah satunya lebih cepat dilakukan? Katanya Allah Subhanahu wa taala, bikalami ya Ahmad. Bikalami ya Ahmad. Ya. Bilang libur. Bikalami ya Ahmad. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzah Jalla Jalal dalam mimpinya Muhammad dan dalam mimpinya Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dengan orang itu istiqomah membaca firman-Ku Al-Qur'anul Karim. Dengan orang itu dekat dengan Quran, dia bisa dekat dengan Allah. Dengan dia itu cinta dengan Quran, terus istiqomah belajar Quran, terus ya. Dia pengen menghafal Quran, dia bisa dekat dengan aku. Tidak puas, Imam Ahmad bin Hanbal dalam mimpi itu bertanya lagi sama Rabbul Izzah Allah Jalla Jalaluh, fakultu bifahmin au bigori fahmin. Maka Allah menjawab, bifahmin au bigori fahmin. Orang itu bisa dekat dengan aku lantaran dia dekat dengan Quran, baik dia paham atau enggak paham dengan apa yang dia tilawahkan. Mari ya, maka mari sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung di bulan yang merupakan bulan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan ini bisa mulia salah satunya karena ada Al-Qur'an diturunkan di bulan ini. Lailatul Qadar itu bisa mulia karena malam itu diturunkan Al-Qur'an, ya. Malam 1000 bulan itu bisa ada satu bagian pahala lebih daripada 1000 bulan, itu karena dulunya malam yang dipilih oleh Allah untuk menurunkan Al-Qur'an. Maka dari itu sahabat Quran, ya, mumpung Ramadan, kalau antum memang belum berkesempatan menjadi orang-orang yang menghafal Quran, mulailah dari bulan ini untuk menghafal Quran. Ya. Mulailah dekat dengan Al-Qur'an. Ya, karena apa? Keutamaan orang keutamaan orang yang hafal Quran atau baca Quran itu seperti tadi saya sampaikan. Ya. Dia akan mendapatkan surga. Bahkan ya, sudah sangat familiar hadisnya, Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam salah satu hadisnya, ya, bahwa orang yang dekat dengan Quran atau yang menghafal Quran, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Ya. Orang yang dekat dengan Al-Qur'an, orang yang ahlul Quran. Ahlul Quran ini bagaimana, Sir? Ya, antum kan sering ngomong ya, itu ahli dalam bidang dalam bidang memperbaiki AC. Berarti dia tuh sangat dekat dengan AC setiap harinya. Bergelut bagaimana dia tuh memperbaiki AC. Oh, dia tuh ahli dalam berretorika. Dia berarti hobinya ngomong. Oh, dia tuh ahli dalam ilmu apa? Berarti dia tuh menguasai disiplin ilmu tertentu tersebut. Ya. Maka kalau antum tanya, siapa itu ahlul Quran? Yang setiap harinya belajar Al-Quran, atau kalau tidak, yang setiap harinya terus mentilawahkan Al-Quran ikhlas karena Allah, itulah ahlul Quran. Dan itulah orang-orang yang dikatakan hum ahlullah, orang-orang yang merupakan keluarganya Allah. Kebayang nggak keberkahannya kalau kita dinobatkan sebagai keluarganya Allah? Wih, keluarganya Allah ya. Hadis ini juga beriringan ya. Ya tentunya hadis tidak pernah bertolak belakang dengan firman-Nya Allah. Kalau kita pikir, ya, dan itu merupakan satu sudah dibahas di depan tadi. Khairukum man ta'allamal Qur'an. Orang yang terbaik dari umatku ini, dari kalian semua adalah orang yang belajar Quran dan mengamalkannya, atau dia itu selalu mengajarkan Al-Quran. Ini berarti yang terbaik keimanannya, yang terbaik ketakwaannya. Ya, dan berhubungan dengan hadis ini, hum ahlul Quran, ahlullah, itu kan ada firman-Nya Allah di surat Al-Baqarah. Ya, wattaqullah
wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Nurut sama Allah, yang wajib kerjakan, puasa wajib, sholat wajib, zakat wajib, semua kewajiban yang lainnya kerjakan, tinggalkan yang haram. Jadilah orang yang bertakwa. Ketahuilah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu selalu dibarengin sama Allah. Karena apa? Ma'al muttaqin, orang yang bertakwa Allah bersama dia. Ya, ini orang yang paling bertakwa rasa-rasanya adalah orang yang dia itu bersama Al-Quran. Ahlul Quran hum ahlullah, orang yang menjadi keluarganya Allah. Ya kalau kita berpikir ya, misal orang itu akan digambarkan urusannya kalau dia itu punya teman atau dia itu punya keluarga dari pejabat. Siapa itu? Ini keluarganya bupati. Ya mudah dah urusannya. Apalagi kalau keluarganya gubernur, punya urusan apa? Ya, mau bikin perizinan apa? Mudah, karena dia saudaranya bupati. Bagaimana kalau saudaranya presiden? Lebih mudah lagi urusannya. Pasti akan banyak orang yang bisa bantu dia dari bawahannya presiden tersebut. Bagaimana kalau menjadi keluarganya Allah? Ya, apa tidak berkah hidup kita? Apa tidak berkah anak-anak kita? Apa tidak berkah keluarga kita? Apa tidak berkah gerakan dakwah kita? Luar biasa. Karena apa? Ahlullah. Bukan hanya ahlullah. Wa khasatuh, orang khususnya Allah. Siapa itu? Itu orang khususnya presiden. Wih, hebat ya. Dia menjadi orang yang khusus di mata presiden. Antum, kalau dekat dengan Quran, kalau berinteraksi dengan Quran, dan bukan hanya baca Quran, dan bukan hanya terus berinteraksi dengan Quran, dan bukan hanya dekat dengan Quran, tapi tidak pernah amaliyahnya dalam kehidupannya, kesehariannya menentang dari ajaran Quran, ya percuma dong belajar Quran, alim Quran, istiqomah baca Quran, tapi mohon maaf ya, tetap makan harta yang haram, tetap zina, naudzubillah min dzalik, tetap minum khamar, larangan-larangan besar yang merupakan dosa-dosa besar dalam Al-Quran sudah disampaikan secara nyata, ayat dan difirman oleh Allah, tetap dilanggar. Ya percuma. Ahlul Quran bukan begitu. Belajar Quran, dekat dengan Quran, berinteraksi dengan Quran, terus tilawah Quran, dan dia seiring dengan ajaran Quran. Itu adalah ahlullah, orang yang merupakan keluarganya Allah, wa khassatuh, dan orang pilihannya Allah. Maka sahabat Quran, ya, kembali saya sampaikan, ini masih banyak hadis sebenarnya bagaimana keutamaan tentang Quran, ya. Tapi waktu yang membatasi kita, ini kita sudah di jam 6.25 menit, ya. Tapi terakhir ada satu hadis yang menarik menurut saya, perlu saya sampaikan di akhir dari pertemuan kita ini, ya. Hadis ini ada di kitab Tibyan tersebut, yaitu riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim. Beliau Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, mathalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujjah. Orang yang beriman, yang dia istiqomah baca Quran, dia mungkin penghafal Quran, dia mungkin orang yang mengajarkan Al-Quran terus. Minta maaf ya ada suara ya, apa ya? Dia itu seperti utrujjah, seperti jeruk. Jeruk itu bagaimana? Kalau dikupas, itu ada bau harum dan segar. Ya, rihuha thayyib. Baunya segar. Wa ta'muha thayyib. Itu orang yang beriman dan dia adalah orang yang istiqomah dengan Quran. Dekat dengan Quran, seperti jeruk. Ya, baunya harum, seger. Kebayang nggak antum di mobil, ya. Antum nyetir atau antum di depan, sebelahnya orang yang nyetir. Di belakang keluarga kita ngupas jeruk. Satu ruangan mobil jadi seger. Kenapa? Baunya seger kan memang jeruk ini. Dan dimakan pun manis. Itu orang yang beriman dan rajin baca Quran. Siapa orang beriman itu? Ya, orang beriman itu seperti yang difirmankan Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Orang beriman itu salatnya khusyuk. Orang yang beriman itu anil lahwi mu'ridun. Jadi hal-hal yang enggak penting, nongkrong habis isya, habis tarawih, mending turu, mending tidur, nanti siapin untuk qiyamul lail. Jadi sesuatu yang tidak manfaat, mu'ridun, berpaling. Dan orang-orang yang berzakat, walladzina hum lizakati fa'ilun.
Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, tidak berhubungan zina dengan orang yang lain. Dan orang-orang yang akan sholatnya dijaga. Dan orang-orang alladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang perhatian sama amanah yang dititipkan sama dia. Orang yang benar-benar menepati janjinya, perhatian, ra'un ala janjinya. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Itulah orang yang akan mewarisi surga dan akan kekal di surga selamanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Orang beriman. Orang yang beriman seperti itu, rajin baca Quran, ngajar Quran, ngapalin Quran, berinteraksi terus dengan Quran. Itu seperti jeruk, kata Nabi Muhammad. Ya. Baunya harum, dimakan pun manis. Yang kedua, ada 4 kategori, kata Nabi Muhammad di hadis riwayat Muslim, hadis sahih riwayat Bukhari. Yang kedua, matsalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an mithlut tamrah la rihalaha wa ta'muha hulwun. Orang beriman, sholatnya khusyuk, zakat ditunaikan, cinta sama muslim seperti cinta sama dirinya sendiri, menghormati tetangga, muliakan tetangga, menghormati tamu, cinta sama Nabi Muhammad. Itu semua kan sifat-sifat orang beriman ya. Tapi dia nggak rajin baca Quran. Kata Rasulullah, seperti kurma. Tahu kurma tuh? Kurma sukari, kurma ajwa, yang katanya 1 kilonya 500.000. Coba antum endus, apa namanya? Antum cium, nggak ada baunya, nggak seger. Ya, tapi kalau dimakan, watok muhahul. Nah, tapi keimanan yang ada dalam hatinya tuh bernilai, dimakan manis. Tapi kurang sedap baunya. Ya, coba dipikir sendiri dah. Kata Nabi Muhammad, orang itu sholatnya udah bagus, istiqomah, menjaga sholatnya, amanah. Kemudian kalau janji nggak pernah nggak nepatin, tapi nggak cinta sama Quran. Artinya apa? Nggak banyak berinteraksi dengan Quran, nggak jadi satu aktivis dakwah Quran, enggak. Dia tuh seperti kurma. Kalau dimakan memang manis, tapi nggak ada baunya. Parahnya yang kedua. Yang ketiga, wa masalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an mithlur raihanah rihuha thayyib wa ta'muha murrun. Enak. Orang munafik, sholatnya khoyal-khoyal. Nanti kalau sholat ingat utangnya. Nanti kalau sholat nggak khusyuk, ingat itu kompor di rumah udah dimatiin apa enggak? Kita berangkat tarawih ini ke masjid, udah matiin kompor apa enggak? Udah gitu terus bergejolak hatinya. Kadang nggak sholat, naudzubillah min dzalik, kelewatan sholatnya, nggak jaga sholat, benci sama tetangganya, nggak hormat sama tamunya. Orang munafik nyanyi terus, nggak baca Quran. Oh, ini yang baca Quran dulu ya. Orang munafik, ya, orang udah gitu kayak gitu sifatnya, jauh dari sifat-sifat keimanan, dia baca Qurannya rajin, baca Quran terus, atau dia ngajar guru TPQ, ya, atau dia guru Quran, tapi sholatnya kadang tidak khusyuk, tapi masih benci sama tetangganya. Kalau orang beriman, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Enggak sempurna keimanan seseorang sehingga mencintai saudaranya sendiri sama muslim seperti mencintai diri sendiri, punya empati kepada mereka seperti peduli sama dirinya sendiri. Tapi ngajar Quran, tapi baca Quran, itu jangan seperti itu. Karena Nabi Muhammad seperti raihan, minyak wangi ya, yang oles atau yang semprot, ya. Itu coba baunya, harum. Satu mobil ada orang pakai minyak wangi, baunya satu mobil semerbak, ya. Seneng orang. Siapa nggak suka sama minyak wangi, ya. Tapi kalau dijilat, dirasa pahit. Pahit emang nggak baik, pahit. Karena dia munafik, karena hatinya tidak baik, masih dengki, masih iri, benci sama muslim, masih pengen menjatuhkan, masih main menjegal. Sama-sama aktivis Quran, TPQ-nya lebih rame, sakit hatinya. Jangan-jangan pakai pelet Ustaz. Dia memang masih punya suudon, padahal dia sama-sama bergerak dalam bidang Quran. Sudah lillahi ta'ala, apa katanya Allah? Kita hanya tujuannya untuk Allah dan menuai pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Parahnya lagi, naudzubillah min dzalik, jadi nomor 4 kata Rasulullah. Apa? Masalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsalil hamdalah la laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Udah munafik, ya, suka benci sama tetangganya, sholatnya nggak khusyuk, kadang nggak zakat, kadang nggak sholat. Kalau dikasih amanah, hianat. Kalau janji
omong doang, nyanyi terus, dangdut terus. Bukan dangdut nih nggak baik ya. Artinya kalau dibanding Quran kan jauh. Terus begitu, nggak baca Quran, nggak cinta sama Quran. Itu seperti hamdalah. Saya nggak tahu ya, nggak tepat. Saya lebih tepatnya diartikan apa buah ini. Intinya buah ini di Arab sana, di zamannya Nabi Muhammad, itu buah nggak ada baunya. Dimakan pun pahit. Buat apa buah seperti itu? Ya, kalau jeruk kan enak ya. Kalau nggak jeruk duren dah. Duren baunya enak, makan pun enak. Ya, itu orang yang mukmin rajin Quran. Yang kedua, seperti apa? Kurma. Dimakan manis, tapi nggak ada bau. Nomor 3, seperti minyak wangi. Orang munafik tapi rajin baca Quran. Nomor 4, udah munafik, nggak rajin baca Quran, nggak rajin untuk Recording stopped. Maka dia seperti Recording in ada progress. baunya dan dia dimakan dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi keterangan yang barokah sehingga menggugah bagaimana kita dekat dengan Al-Quran, bagaimana kita punya satu semangat baru untuk memperbaiki bacaan kita, atau lebih dari itu kita mulai menata beberapa waktu kita, kapan waktu yang tepat kita akan bersama Al-Quran, menghafal atau mentilawah, mentadabburi, sehingga kita menjadi orang yang terbaik imannya, terbaik akhlaknya, terbaik ibadahnya, terbaik kecintaannya dengan Nabi Muhammad SAW, terbaik mikirin akhirat, terbaik mikirin nasibnya di surga, di neraka atau di surga. Ya, begitu. Semoga itu harapan kita semuanya, dan kita insyaallah ketemu lagi di bulan suci Ramadan ini setiap Selasa subuh. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan ucap. Tidak bermaksud apapun, hanya berkebutuhan untuk menyampaikan materi yang perlu saya sampaikan pagi hari ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sahabat Quran, jika ada yang mau ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas materinya yang luar biasa ya. Mumpung masih awal-awal Ramadan nih, barangkali jadi salah satu pemicu semangat kita untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Dan di sini sudah banyak pertanyaan nih Ustadz ya. Mungkin kita bisa bacakan beberapa. Ini pertanyaan yang pertama dari Alia dari Jogja. Apa arti orang yang menjual ayat-ayat Al-Quran dengan harga murah untuk kepentingan dirinya dan golongannya, Ustaz? Itu pertanyaannya, yang pertama. Sudah? Sudah. Dijawab langsung, Mbak? Iya, boleh Ustaz, langsung dijawab dulu. Ya, dia itu kalau sampai benar-benar bertujuan apa? Quran ini dijual dengan kepentingannya dia. Saya tuh pernah dengar ya, satu tokoh bilang seperti ini. Innal arda yarithuha ibadiyas sholihu. Sesungguhnya bumi ini Allah wariskan kepada orang-orang yang soleh. Tapi dengan ini dia bertujuan menggiring kepada satu kelompok tertentu. Dia tim suksesnya pilkada tertentu saat itu. Ini nggak boleh ya, ikhwani rahimakumullah, sahabat Quran rahimakumullah. Kita tentu ya dalam memilih pemimpin harus kita pilih bagaimana orang yang paling terbaik keimanannya. Tapi jangan sampailah seperti itu. Ya, itu kalau kita baca di tafsir bukan itu maksudnya. Dia seakan-akan mengatakan bumi ini, kabupaten ini yang paling berhak mewarisi itu adalah orang-orang yang soleh. Maka pilihlah ustadz ini. Maka pilihlah Gus ini, maka pilihlah Kiai ini, jangan. Ya, yang kayak gitu saja, ya. Dengan sepengetahuan saya tentang Al-Qur'an dan tentang hadis Nabi Muhammad SAW dan tentang keterangan-keterangan ulama, khawatir kayak gini nih bisa berbuntut besar dan naudzubillah min dzalik bisa su'ul khotimah. Padahal dia sudah mengarahkan kepada orang yang baik. Apalagi sampai dia mempelintir ayat Quran, ya. Sampai menghalalkan sesuatu yang haram, atau sampai dia memberikan satu apresiasi atau dukungan kepada pemimpin yang dolim, bahwa ayat Quran ini merupakan sesuatu yang sangat menciderai keilmuan orang tersebut atau pemahaman tersebut kepada Al-Quran dari orang tersebut. Bisa su'ul khatimah, ya, karena ini firman-Nya Allah.
Ya, jangan main-main ya. Jangan main-main sampai bawa Quran, bawa hadis untuk mendukung kedoliman satu pemimpin tertentu. Ya. Atau dia bawa Quran atau bawa hadis dengan dagangannya. Dagangannya menipu. Bisnisnya menipu. Jangan ya. Jangan sampai. Kalau cuma sebatas, mohon maaf ya, seperti orang travel umroh misalnya, bawa ayat atau hadis, itu nggak apa-apa. Kan dia menggugah orang untuk ibadah. Ya kalaupun dia mungkin ada tujuan lain dalam bisnis yang dia bangun tentang travel umrohnya, itu labas lah, nggak masalah. Ya, tapi jangan sampai ada kebohongan. Dan kebohongan itu kita tampilkan ayat-ayat Quran di depan. Ini berat ya. Berat. Ya berat sekali. Kenapa? Ini adalah orang yang benar-benar ya, man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Ilmunya bertambah, tapi nggak bertambah hidayah dari Allah, nggak bertambah apa-apa kecuali dia jauh dari Allah Subhanahu. Kalau ngomong Quran luar biasa firman Allah, tapi untuk kepentingan dia, untuk kepentingan kekuasaan dan keduniawian atau bahkan kuasa yang dolim. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati ya, sampai bisa suul khotimah orang-orang seperti ini. Karena dia sudah sangat keterlaluan dalam main-main akan sesuatu yang diagungkan oleh Allah, yaitu firman-Nya Allah Subhanahu. Karena Allah berfirman, ya, wa fadlu kalami ya ala sairil kalam kafadli ala sairil abdi. Atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan dari firmanku itu seperti keutamaan aku dibanding hambaku. Kita dibanding Allah gak ada apa-apanya. Ya, kita nih dibanding Allah, dibanding Nabi Muhammad saja gak ada apa-apanya. Kita kesolehannya, ketakwaannya, keimanannya. Jangan Nabi Muhammad, dibanding guru-guru kita yang soleh. Mereka malam tadi bisa nangis-nangis sudah 5 juz istiqomah dalam tilawatul Quran, dalam tahajudnya. Kita baru bangun, sahur, makan. itu pun bangun sebelum subuh kalau sahur aja. Mereka orang-orang soleh luar biasa. Apalagi kalau dibandingkan sama Allah. Nah, Quran ini kata Allah Subhanahu wa taala, perbandingannya dengan omongan orang lain, dengan pendapatnya orang lain, dengan ini orang lain, dengan apapun yang selain Quran, itu seperti perbandingannya Allah dengan hambanya. Kan jauh. Makanya jauh ngelama. Pun sampai ngelama gitu Quran. Kalau orang Jawa ngomong gitu. Nopo, ageng nih urusan. Ini urusannya gede. Karena apa? Bisa sampai Allah murka dan Allah tutup maktub min rahmatillah. Allah akan kunci dia, tutup dia dari bagian rahmatnya Allah. Dia butuh itu saat dia sakaratul maut, dia menghembuskan nafas terakhir, dia sukses susul khotimah. Kalau susul khotimah udah selesai dah. Dia mati dalam keadaan tidak membawa iman dan kafir dan khalidina fiha abada, dia akan selamanya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dimakamkan di pemakaman muslim, meskipun dia disolati, meskipun dia diramai-ramai takziah sama orang-orang yang muslim. Nauzubillah min dzalik. Karena apa? Karena kedurhakaan dia akan firman Allah. Mungkin itu. Ada pertanyaan lain? Iya, masih banyak Ustadz, tapi mungkin karena waktunya sudah mau habis ya. Satu pertanyaan terakhir aja atau mau 2 nih Ustadz? 2 dah, boleh. Saya jawabnya singkat. Oke, baik. Ini kita bacakan 2 pertanyaan lagi. Dan insya Allah untuk pertanyaan yang belum terjawab, semoga bisa terjawab di pekan berikutnya ya. Insya Allah. Ini ada dari Ummu Kulsum dari Cianjur, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, yang semoga diberkahi Allah. Izin bertanya Ustaz, apakah ada doa khusus agar memiliki anak yang sangat cinta dengan Al-Quran dan gemar menghafal Al-Quran? Begitu ya. Kalau doa khusus enggak ada yang mungkinnya dari Nabi Muhammad ya. Tapi kalau saya boleh berbagi, itu saya dapat doa dari guru-guru sendiri. Doanya begini. Nanti mungkin saya share ya. Di pekan depan saya share, tapi saya sekarang ucapkan. Allahumma barik li fi auladi wahfadhum warzuqhum wala tadurhum wafiqna li ta'atika warzuqna birrahum. Ya Allah, berkahi anak-anakku dan jaga mereka dari kerusakan zaman. Warzuqhum wala tadurruhum, dan jaga mereka ya Allah
Jangan ada bahaya yang mendekati mereka. Bahaya keimanan, bahaya akidah, bahaya pemikiran di akhir zaman. Warzuqna wa Allahumma barik li fi auladi wa fadhum warzuqhum ladurhum wa fiqna li ta'atika. Dan berikan taufik senantiasa mereka anak-anak kami ya Allah untuk taat kepada Engkau. Ya otomatis cinta Quran kan. Nggak bisa taat sama Allah kalau nggak cinta sama Quran. Kalau nggak dekat sama Quran, kalau nggak berkesempatan belajar Quran, mendalami Allah. Warzuqna birrahum, dan karuniai kami ya Allah, dia berbakti kepada kami. Kebaktian mereka kepada kami. Warzuqna birrahum. Dan karuniai kami ya Allah sebagai orang tuanya adalah kebaktian mereka kepada kami. Allahumma barik li fi auladi wahfadhum warzuqhum wa la yadurruhum wa fiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Ini doa yang diajarin guru-guru kami untuk kami baca setiap saat di waktu-waktu yang hijau. Nanti saya share mungkin pekan depan ya di sama teman-teman di kepanitiaan, nanti bisa di-share di chat ya. Ya, baik Ustaz, nanti insya Allah di pekan depan ya akan di-share doanya. Dan ini akan menjadi pertanyaan terakhir ya untuk pagi ini. Insya Allah semoga pertanyaan ayah bunda yang pagi ini belum terjawab bisa ditanyakan lagi di pekan depan, dan insya Allah semoga waktunya cukup dan bisa terjawab. Ini ada pertanyaan dari Bunda Wilda dari Sumatera Selatan ya. Bagaimana Ustadz dengan yang susah menghafal Quran gitu ya? Jadi dia tidak di pondok, juga tidak ada guru pembimbing khusus. Begitu Ustaz. Ya kalau saran saya ngapal Quran ini kalaupun tidak di mahat, nggak di pesantren, harus punya guru khusus. Karena dengan guru itu dia punya jadwal setoran yang paten atau jadwal setoran yang dia bisa disiplin dengan guru itu. Kalau ngapal Quran tanpa guru itu susah. Karena dia kayak nggak punya satu tanggung jawab. Dan perlu ya kita punya sanad tuh guru. Kayak saya nih, saya punya sanad kepada guru saya Ustadz Ulil. Ustadz Ulil Albab ini guru saya, sanadnya ke abahnya, Ki Ahmad Khusyairi namanya. Ki Ahmad Khusyairi ini adalah murid dari Ki Muhammad Syarwani dari Kudus, dan ke atas sampai ke tabi'in, ke atas sampai ke sahabat Nabi Muhammad SAW tentang sanad keguruan Quran. Dan itu kan bisa dihubungi ya via online, setoran via online dan sebagainya. Dan teman-teman Kauni sudah mewadahi itu. Silakan hubungi teman-teman Kauni dan ada sanad yang bisa antum ambil dari teman-teman Askar Kauni. Ya, tidak harus dari saya, dari teman-teman banyak. Apalagi di Ramadan ini ada bisa menghafal Quran semudah tersenyum metode Kauni dari surat Ar-Rahman. Bisa sama artinya, ya, bisa dengan hafal nomor ayatnya. Bayangin tuh, ya. Satu surat Ustaz. Iya, satu surat Ar-Rahman antum bakal ngerti artinya dan hafal sama artinya. Antum bisa nangis baca di Qiyamul Lailnya antum. Karena apa? Antum tahu artinya. Ya, makanya daftar, ya. Gerakan menghafal Quran surat Ar-Rahman di teman-teman Askar Kauni. Ya. Ya, kalau nggak punya guru susah ya. Paling tidak cari pesantren yang dekat ya, atau cari guru-guru Quran, banyak ya, di setiap kecamatan hampir ada. Ya, ini dari itu antum bisa nyicil hafalannya antum. Ya. Dan hindari maksiat, terutama pandangan. Ya, pandangan ini harus benar-benar dijaga. Ya, saat menghafal Quran. Karena apa? Udah apar luntur, udah apar luntur, udah apar luntur. Atau penyakitnya karena maksiat ada, malas murojaah. Tapi dia punya nafsu, punya satu ambisi, itu satu keburukan itu. Untuk nambah terus, nambah hafalannya, yang udah hafal ditinggalkan, yang udah hafal dibiarkan. Ini dosa, karena bisa lupa. Orang itu kadang pengen cepet, pengen punya predikat, sudah selesai setoran 30 juz. Dia ngebut terus, dikejar setorannya. Tapi tidak rajin murojaah. Itu dosa juga. Dosa juga yang menyebabkan. Karena maksiat, dia malas baca Quran. Malas baca Quran, malas murojaah, akhirnya amburadul. Yang udah ditabung, yang udah dihafal, nggak pernah dimurojaai, habis. Ya. Terus punya guru, ya coba daftar surat Ar-Rahman ya. Ini seperti itu. Sudah jam 7:04 ya. Barokah insyaallah. Ya. Baik Ustaz, alhamdulillah 3 pertanyaan sudah terjawab, dan alhamdulillah terima kasih juga Ustaz sudah meluangkan waktunya ya untuk mengisi di kajian pada pagi hari ini. Juga tentunya terima kasih pada Ayah Bunda
ya yang sudah senantiasa hadir nih. Tadi terbanyak ada 102 Ustadz yang sudah bergabung di Zoom tadi. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di Selasa pekan depan bersama Ustadz Ahmad yang kita juga akan sama-sama bahas tentang Al-Quran. Dan untuk ayah bunda nih yang belum mengisi daftar hadir, silakan mengisi dulu karena daftar hadirnya akan ditutup setelah kajian selesai. Dan insya Allah nanti siang juga kita akan ada kajian bersama Ustadz Herfi Gulam ya, di kajian Ba'da Zuhur seperti biasa, dan kita juga akan melanjutkan hafalan surat Ar-Rahman. Dan bagi ayah bunda nih ya, yang mau dapetin full video menghafal surat Ar-Rahman, bisa banget ini daftar ya, dan ikut mendukung gerakan Indonesia menghafal Al-Quran. Yang bisa klik di tiket.com ya, link yang biru, atau bisa juga menghubungi call center-nya ya, layanan Askar Kauni. Tuh. Dan kita juga sudah berada di penghujung acara. Saya Noviani ya, selaku MC mohon pamit undur diri. Terima kasih ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.